Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sejahtera, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita semua katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata.
Dia. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami puji. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji nuhit tatamu. Sembah dan puji nuhit tatamu. Sembah dan puji nuhit tatamu. Yesus Tuhan, sembah dan puji, sembah dan puji, amin. Sembah dan puji nuhit tatamu. Sembah dan puji nuhit tatamu. Sembah dan puji nuhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa benar segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, memberikan sukacita kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita? Amin. Kita pujikan Engkau baik, sungguh baik. Karena hanya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita, yang sanggup menolong kehidupan kita. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam Engkau baik. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam kita katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus. Sekali lagi, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri, tetap ada sukacita. Amin. Amin. Kita sambung dengan pujian segala puji syukur. bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan hidupku mengenapi firman. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Biarlah pujian penyembahan yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami terus umat-Mu menjadi pemuji dan penyembah. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sebagai manusia kami diperhadapkan dengan banyak tantangan dan pergumulan, kesukaran, persoalan di akhir zaman ini. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan di tengah-tengah kesukaran, di masa-masa sukar, di akhir-akhir ini. Engkau Allah, Engkau tetap kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Itulah sebabnya kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya firman yang kami dengar itu memberikan kekuatan buat kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi apapun dalam keadaan dunia seperti ini. Engkaulah kekuatan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah kita, saudara-saudara kita yang hari ini masih mungkin di pengungsian karena bencana, karena banjir bandang dan bencana alam. Kita doakan bagi mereka semua supaya mereka tetap mengalami pertolongan Tuhan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan pada kesempatan ini tentang hidup di masa sukar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapa di sini di antara kita yang tidak pernah mengalami problema, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan hidup? Sebagai manusia kita tidak lepas dari persoalan dan pergumulan hidup. Masa yang sukar juga sudah dialami oleh bapa leluhur, umat pilihan Tuhan. Dimulai dari zaman Abraham atau Ibrahim. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10, saat itu namanya masih Abram, ya, belum Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Rupanya kesukaran persoalan hidup ini juga pernah dialami oleh bapak-bapak leluhur ribuan tahun yang lalu. Jadi masa sukar ini sudah dialami oleh umat pilihan Tuhan. Di mana Abram meninggalkan kampung halamannya karena terjadi krisis. Kelaparan, harus mengungsi, harus pergi ke Mesir. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Dikatakan sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ini yang dialami oleh Abram. Dan selanjutnya juga pernah dialami dalam jangka waktu yang kemudian anaknya Ishak juga mengalami
hal yang sama, mengalami masalah yang dihadapi yaitu krisis pangan alias kelaparan. Tuhan memelihara Ishak dan keluarganya walaupun harus menjadi orang asing di negeri Filistin. Pada saat itu yang menjadi rajanya adalah Abimelek, raja Filistin. Dikatakan di situ Kejadian 26 ayat 1, yang tadi itu peristiwa yang dialami oleh Abram. Dan yang kedua dialami oleh anaknya Abram yaitu Ishak, anaknya Ibrahim. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Rupanya anaknya juga Ishak, anak Abraham, juga mengalami hal yang sama, mengalami krisis pangan, mengalami kelaparan di negeri itu. Itulah sebabnya harus pergi ke Mesir, ke Gerar, ke negeri orang Filistin. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Walaupun di negeri asing, Abraham juga di Mesir, Tuhan menyelamatkan, Tuhan melindungi, sama dengan Ishak. Dan hal yang sama juga dialami oleh cucu Abraham yang namanya Yakub atau Israel. Karena kelaparan, hal yang sama mengalami krisis. Jadi karena kelaparan untuk memelihara hidup keturunan suatu bangsa, ya keturunan Ibrahim, memang Abraham itu sudah dijanjikan keturunanmu akan diberkati seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang. Itulah keturunan. Siapakah keturunan Abraham itu? Saudara kita juga sama. Dia percaya kepada Abraham. Kita semua yang ada di bumi ini, di negara, di dunia ini juga sebagian besar keturunan Ibrahim. Jadi kita ini keturunan bapak orang percaya. Jadi kisah yang dialami oleh Yakub ya, ke Mesir karena kelaparan, ini adalah suatu catatan bersejarah karena pepindahannya itu tidak dapat dipisahkan. Karena ada masalah kelaparan. Tuhan izinkan di negeri Israel terjadi kelaparan, terjadi krisis. Tapi Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah menyiapkan. Siapa yang nanti menjadi penolong? Yang menjadi penolong itu adalah Yusuf, anaknya Yakub sendiri. Memang Yusuf ini juga harus mengalami proses. Dibenci oleh kakak-kakak dan saudaranya. Kemudian dimasukkan di dalam sumur. Kemudian dijual ke Mesir. Dan kemudian jadi budak di sana. Dimasukkan penjara, difitnah oleh istri Potifar. Tetapi apa yang dibuat Tuhan, seringkali dalam hidup itu kita diproses. Namanya proses itu tidak enak. Namanya dibentuk itu tidak enak. Sama seperti tukang periuk, membuat periuk yang indah, yang manis. Dari tanah liat kemudian diemplek-emplek, dibentuk, diulet-ulet, dikasih air, diijak-ijak. Kemudian menjadi sesuatu hal yang indah setelah melalui proses, setelah melalui pembentukan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah menyiapkan, karena betul janji Tuhan, Tuhan akan memberkati keturunan Ibrahim, anak cucunya akan diberkati. Meskipun terjadi kelaparan, terjadi krisis, tetapi Tuhan tidak membinasakan. Harus semua pindah ke Mesir. Keluarga Israel, keluarga Yakub
Bahkan 70 orang ada di Mesir, kemudian beranak pinak dan berketurunan menjadi satu bangsa yang luar biasa. Inilah contoh pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab mengatakan, Yesus berkata, pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini akan mengalami masa-masa yang sukar. Dunia sekarang ini bagaimana mengatur, mengelola supaya tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi krisis. Kemarin saya cerita dengan jemaat di sini, anak muda di sini. Dulu dia pengusaha, dulu usahanya luar biasa, mobilnya, rumahnya. Kemudian saudaraku, dampak dari corona ini dibuat kemudian jatuh. Dan banyak orang-orang sekarang ini sedang berjatuhan, harus membayar pajak, pemasukan tidak ada. Jadi memang betul di hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Gak usah jauh-jauh. Persaingan di dunia kerja juga yang semakin ketat. Beban ekonomi yang semakin berat. Apalagi ditambah dengan cuaca ekstrim. Misalnya seperti bencana alam, banjir dan tanah longsor. Ini yang mempengaruhi produksi pangan. Dan ini berdampak kepada ekonomi, rumah hancur. Penghasilan pertanian ludes, kena terak banjir. Enggak usah jauh-jauh. Baru-baru ini dampak dari perang Ukraina-Rusia. Dunia juga bingung, saudara yang dikasih Tuhan. Ini mempengaruhi dunia bagaimana mengalami krisis energi, krisis pangan. Kalau kita beli bensin, contohnya, kita beli bensin dulu itu enak, lancar. Sekarang antrinya itu lama sekali. Ya ini kan tanda-tanda itu bahwa energi semakin hari semakin sulit dicari nanti. Apalagi Bapak Presiden kita mencanangkan bagaimana supaya jangan sampai terjadi krisis pangan dengan daya upaya pemerintah supaya rakyatnya mengalami kemakmuran. Ada dunia yang sekarang sudah kolab, satu bangsa, satu negara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita ini ada di akhir zaman. Dunia semakin hari semakin sukar. Kesulitan semakin bertambah. Itulah sebabnya banyak orang yang akan menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir dan putus asa. Namun demikian sebagai anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana sikap kita menghadapi masa yang sukar? Sering kali kami tekankan sebagai anak Tuhan. Yang pertama, kita tetap berdoa. Amin. Berdoa waktu makan saja. Kapan kita berdoa? Setiap saat, setiap waktu. Di sini doa pagi jam 4, Senin sampai Sabtu. Doa Selasa jam 6, Rabu, Jumat. Kita ada doa. Kami sarankan sebagai jemaat lebih banyak berdoa. Kita menghadapi tantangan yang semakin sukar. Sebab tanpa doa kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Karena doa ini adalah nafas hidup kita. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17
Dikatakan, dalam segala keadaan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Sebab di dalam doa ada kuasa. Kuasa yang akan mengubahkan ketakutan menjadi kekuatan. Banyak orang stres, pengusaha-pengusaha gulung tikar, dampak dihajar oleh virus corona, memporak-porandakan sumber-sumber kehidupan saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan banyak saudara kita yang pergi meninggal. Mungkin kita pernah menjumpai, loh, neng dia wong iki, orang ini kok gak pernah saya ketemu. Oh, tiba katut corona. Di Jombang juga pernah ada berapa itu satu hari itu, pagi innalillahi, siang innalillahi, sore innalillahi, mati saudaraku. Puji Tuhan kalau masih meger-meger, puji Tuhan kalau kita masih hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi anak Tuhan, bagaimana kita tetap berdoa di tengah menghadapi masa yang sukar. Saudara, ketika kita dalam kesengsaraan, saudara akan menjadi sadar karena kekuatan Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Jadi perhatikan, melalui kesengsaraan, melalui penderitaan kita akan tahu bahwa kita sangat tidak berdaya. Kita manusia lemah. Makanya jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan kekayaan. Saudaraku, terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Andalkanlah Tuhan. Jadi untuk itu kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk bangkit kembali, yaitu dengan kekuatan Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ini nyanyian siara dari pemazmur. Kita hidup ini bersiarah, kita hidup berjalan di dunia ini, menghadapi banyak pergumulan dan tantangan hidup. Ini loh, mazmur dari siara, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur bertanya-tanya, dari mana datangnya pertolonganku? Kemudian pemazmur menemukan pertolongan yang sesungguhnya bukan kekuatan manusia, bukan kekayaan yang ada di dunia ini. Kita akan tinggalkan, kita hidup hanya mampir ngombe, kita hidup hanya sementara di muka bumi ini. Dikatakan ke gunung-gunung, dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di tengah masa yang sukar, di tengah kesulitan hidup ini masih ada Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Ke gunung-gunung itu maksudnya adalah pencobaan. Gunung-gunung ini berbicara permasalahan yang kita hadapi. Mungkin yang tidak dapat terselesaikan. Dan terus mungkin membebani dalam kehidupan kita. Jadi persoalan itu seperti gunung. Mungkin kita sedang dikelilingi dengan permasalahan, dengan gunung-gunung pencobaan. Bagaikan orang yang dikelilingi seperti gunung-gunung. Kemudian kita menjadi putus asa. Kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Tapi puji Tuhan, kita menemukan dari mana datangnya kekuatan saudara dan saya. Kekuatan saudara datangnya daripada Tuhan serwa sekalian alam, pencipta langit dan bumi. Hidup saudara dari telapak kaki sampai ujung rambut, semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan kalau kita masih dalam pemeliharaan Tuhan.
Bagaimana sikap kita yang ketiga di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar? Penting ini saudara kami sampaikan, meminta hikmat dari Tuhan. Jadi yang ketiga, yang terakhir meminta hikmat dari Tuhan. Orang yang berhikmat dapat membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar. Ini ciri orang yang berhikmat. Kalau saudara dan saya sudah cukup lama ya hidup di dunia ini, pasti kita menyadari betapa berharganya kemampuan kekuatan ini untuk kita bisa mengetahui apa yang kita harus putuskan. Itu namanya hikmat. Menimbang, memilah. Hikmat itu yang akan memberikan wawasan, pengetahuan, dan membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang anak kita. Itulah kita perlu, kita butuh hikmat. Kalau kita hanya pandai saja, saudara, banyak orang pandai. Itulah sebabnya kita berdoa untuk Bapak Presiden, untuk pemerintahan. Jadi supaya mempunyai hikmat, mengatur dan mengelola dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Tapi di dalam Alkitab katakan dalam Amsal 9 dan 10, dari mana itu hikmat datangnya itu? Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh sebab itu mari kita takut akan Tuhan, menghormati dan mengasihi Tuhan, menyembah dan mengagungkan dan memuliakan yang Maha Kudus adalah pengertian. Mungkin kita hanya biasa saja. Mungkin pendidikan kita biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan memberi hikmat, kita bisa mengelola, kita bisa mengatur, kita bisa memanage keluarga kita, sehingga kita tidak mengalami kekurangan. Mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup itu karena hikmat Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, apabila di antaramu, di dalam kitab Yakobus, ada yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah, kepada Tuhan, supaya kita diberikan hikmat. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini, banyak orang yang memiliki pengetahuan, sekali lagi, banyak orang yang memiliki pengetahuan, tetapi sedikit orang yang berhikmat. Nah, berhikmat itu penting saudara yang gitu. Kalau pengetahuan saja enggak ada hikmat, kurang itu. Orang yang berhikmat tentu saja adalah orang yang bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi yang dapat menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana dan bermanfaat bagi kehidupan. Gereja Tuhan, kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk Bapak Presiden, para menteri, jajaran pemerintahan, kepolisian, TNI, pemerintahan pusat, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai lurah, sampai RT RW. Kita berdoa terus, gereja Tuhan terus berdoa supaya diberi hikmat. Supaya apa? Bangsa kita tidak mengalami seperti bangsa-bangsa yang lain yang kolab, yang tidak bisa menghidupi rakyatnya. Bersyukur kita ada di negeri yang makmur. Apa itu? Kita nanam apa saja bisa saudara di Indonesia. Nanam apa di tanah kita. Jadi kita tidak khawatir ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Ketika mengalami kesukaran, kelaparan, Abram dipelihara di Mesir. Anaknya Ishak dipelihara di Filistin. Yakub juga dipelihara di Mesir.
Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Allah telah mengutus Musa untuk membebaskan dan mengeluarkan umat Israel dari penindasan di Mesir. Dengan tangan yang kuat. Sampai Tuhan memberikan tulah 10 hukum kepada Fir'aun. Karena tidak membiarkan umat Allah pergi untuk beribadah di padang gurun. Dan dengan tangan yang kuat, Musa memimpin umat Israel melewati Laut Teberau. Laut dijadikan tanah daratan. Kemudian orang Israel dibawa selamat dan Fir'aun, tentara pasukannya ditenggelamkan di tengah lautan. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan memakai Abraham, Tuhan memakai Ishak, Yakub, Yusuf untuk menyelamatkan Israel dari kelaparan dan memelihara keturunan, kelangsungan hidup Israel. Tuhan menginginkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Dan jangan lupa, tetaplah bersyukur atas apa yang saudara hadapi, baik atau buruk. Kita ada di genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita jadi kuat kalau iman kita lemah, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan kita diperhadapkan gunung penyakit, gunung persoalan, gunung kesulitan. Semakin hari semakin sulit dan sukar. Hidup di tengah persaingan. Tapi Tuhan kita sebagaimana memelihara Abraham, sebagaimana memelihara Ishak, sebagaimana memelihara Yakub, Yusuf. Saya percaya hidup saudara juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam genggaman Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih biar kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin? Kalau bagi manusia itu apa bisa, apa mungkin. Tapi itu bisa diterobos dengan iman. Apa yang tidak mungkin itu Tuhan akan kerjakan. Kita akan mampu, kita akan kuat menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan. Ada pujian yang berkata, kau selalu punya cara. Pelayan musik bisa maju. Kau selalu punya jalan. Dia ajaib. Dia luar biasa. WL Singer maju. Kita angkat penyembahan ini, nanti Bu Nani yang akan pimpin. Cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, takkan ku ragu.
Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Biarpun banyak gunung-gunung yang ada di hadapan kami ya Tuhan, akan tetapi semua ini kami serahkan ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga semua permasalahan, persoalan bisa disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sudah menguatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan terus berjalan mengikuti cara Tuhan, mengikuti jalannya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, ucapan syukur, doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya undang maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala kemuliaan Tuhan yang nyata. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, mana Allah sanggup untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas karunia anugerah, atas sempurna, atas sempurna, segala di atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari sama-sama kita berdiri. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kalau pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan.
untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi cobaan hidup, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pembantunya, diberi hikmat akal budi untuk memimpin, untuk mengatur, untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya yang ada di Indonesia. Biarlah pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pemerintahan pusat mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai RT RW, supaya mereka benar-benar melayani, membawa supaya Indonesia lebih baik, dijauhkan dari krisis seperti dunia yang mengalami krisis yang saat ini mengancam krisis pangan, krisis energi. Kami berdoa Tuhan Yesus, saudara kami juga yang mengalami musibah bencana, banjir, tanah longsor, yang mengalami kerugian harta benda bahkan nyawa, bahkan dampak kerusuhan di Malang, kami berdoa supaya semua cepat dipulihkan. Kami berdoa supaya negeri kami ini dilawat oleh Tuhan. TNI, Polri yang ada di garda ke depan mengamankan, membawa supaya Indonesia kesatuan, persatuan, Bhinneka Tunggal Ika tercipta di Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, memberkati ibadah ini. Dalam nama Yesus Tuhan mendengar doa-doa kami. Amin. Puji Tuhan, ya terima kasih. Ya, pengumuman. Ya radionya sudah off ya, jadi sudah selesai. Ya puji Tuhan, untuk pengumuman kita kegiatan seperti biasa, doa pagi jam 4 pagi di sini Senin sampai Sabtu, doa malam hari Selasa, Rabu, Jumat dan Kamis wanita. Kemudian pada hari Sabtu latihan musik anak-anak jam setengah lima. Kemudian untuk latihan para pelayan altar itu jam Sabtu jam 6, jam 7, maksudnya jam 7 Sabtu. Kemudian untuk remaja pemuda, jangan lupa orang tua mengingatkan nanti ada ibadah anak-anak remaja pemuda. Ya, kemudian kita doakan untuk Natal kita nanti supaya kita tetap mengadakan Natal hanya kita jemaat saja, tidak mengundang yang lain-lain, kita hanya jemaat saja, tapi kita tetap ya memberikan persembahan. Yang mau memberikan itu khusus nanti kita rencananya kita punya program untuk kursi ini menambah 25, kemudian juga ada peralatan musik yang perbaikan, ini yang keyboardnya, yang ini punya Andra keyboardnya yang putih rusak. Nah kemudian kalau bisa nanti bisa ngecat yang di belakang kalau ada tamu supaya rapi ya. Tapi nanti tetap ya ini enggak diharuskan ya, kalau yang kita ada berkati. Untuk konsumsi nanti kita tetap seperti biasa, nanti kelompok per kelompok ya, per kelompok. Jadi kalau ada yang mau jadi tetap ya, jadi persembahan Natal itu tetap kita adakan. Cuma kita enggak ater-ater tahun ini, enggak terater.
biasanya kita berapa ratus teater itu? 150 kotak biasanya untuk tetangga sekitar. Jadi kali ini kita tidak. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan tutup. Saudara kita nggak ada yang hadir, soalnya biasanya kita ibadah jam 7, diundur jam 8, mungkin kerja, mungkin yang lain. Jadi pertama kali karena kita ada siaran on air dengan radio RRI, ya biar kita juga jadi berkat untuk radio RRI. Ya. Kita langsung berdoa. Kami bersyukur, terima kasih umat-Mu yang sudah hadir. Tuhan melawat kami semua, Tuhan memberi kekuatan, memberkati melalui firman-Mu supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga, pekerjaan, mata pencariannya, memberkati anak-anaknya yang sekolah, yang kuliah, yang di luar pulau, di mana saja umat-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Pekerjaan apapun, yang bekerja di pabrik, yang berternak, yang bertani, yang di koperasi, yang jual LPG, di warung, yang bekerja di toko, di mana saja. Usaha petis, apa saja yang menjadi mata pencarian jemaat Tuhan di tempat ini, semuanya Tuhan memberkati. Pertemukan kami di jam-jam yang sudah ditentukan kegiatan ibadah di tempat ini. Kami juga berdoa untuk tim RRI semua yang sudah hadir, kami menyerahkan supaya mereka juga diberkati Tuhan. RRI Kediri semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita pulang minta berkat. Kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.